Ustadz dukun. Apa ada ustadz dukunnya? Hah? Masya Allah, mudah-mudahan anak tidak termasuk jemaah. Bilang ustadz dukun. Baik. Dulu dukun itu kelihatan. Apa? Pakai menyan ya. Rumahnya menakutkan, ada keris yang bisa berdiri atau macam-macam ya seperti itu. Sekarang dukunnya pakai peci putih. Dia jual berbagai macam ya. Ada seorang datang ke ustaz, kata dia, mau mengusir jin. Kata jinnya, aku mau pindah dari tempat ini asalkan kau potong 2 ekor sapi. Kemudian kau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Kalau kita lihat syubhatnya jinnya, kau bagikan kepada fakir-fakir miskin. Tapi nyembelihnya buat siapa? Buat jin. Ya sudah sembelih lah, yang penting dia pergi, orang dagingnya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Di situ kadang-kala kita ya tertipu dengan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan kesyirikan ini. Memohon kepada selain Allah ya. Umpamanya kalau kita lihat di Jawa, ada yang namanya larung laut. Sebelah kerbau, kemudian kepala kerbaunya dilemparkan ya, diusung. Subhanallah, saya melihat itu yang mengusung pakai topi haji, pakai kerudung perempuannya. Ya Allah, saya subhanallah. Orang Islam seperti itu nggak ngerti kalau itu syirik. Oh, saya ini sholat muslim, saya ini haji, saya nggak mau berbuat syirik, kata dia. Karena dia nggak ngerti kalau memberikan sesembelihan kepada selain Allah itu adalah syirik, dan termasuk syirik besar. Kadangkala gunung, apa namanya, Gunung Merapi ya, mau meledak, kumpul orang-orang Islam, baca doa, potong sapi, kepala sapinya ditanam di bumi, kemudian ditanam, kata mereka untuk siapa? Untuk penunggunya. Yuk kita berdoa. Doanya baca Al-Fatihah. Antum bisa bayangkan jamaah. Nah, saya membaca di sebuah majalah pesawat tuh di Jawa Tengah. Memang Jawa Tengah mungkin kesyirikan di sana masih banyak ya. Orang-orang Islam memang kebanyakan Islam abangan. Jadi di bukit di situ ada tari-tarian. Mereka menari di bukit itu, ya tari-tarian katanya untuk mencari keridhaan. Ya untuk tolak bala lah mereka. Dulu tarian itu tarian memang warisan nenek moyang mereka. Sekarang tarian-tariannya kata disebutkan di situ bahwasanya ada pawangnya yang komat kamit baca macam-macam, kemudian dicampur dengan bahasa Arab. Orang pakai bahasa Arab nih Islam nih, tadi. Subhanallah. Benar-benar kita itu harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Mana yang syirik, mana yang penghambaan kepada selain Allah, mana yang memohon kepada selain Allah, dan mana yang memohon hanya kepada Allah semata. Barakallahu fiik ya. Yang pertama, apabila pekerjaan yang dia lakukan itu halal, tidak ada hubungannya sama sesajen itu, maka insya Allah nggak masalah. Seperti orang yang bekerja dengan orang kafir. Yang kita tahu orang kafir ini, ya jangan ditanya apa yang dia lakukan. Ada orang yang tiap hari pasang apa? Dupa yang ditusuk-tusuk itu apa? Umpamanya, apabila pekerjaan kita tidak ada hubungannya sama itu, mudah-mudahan nggak masalah. Tapi jangan berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kadangkala kita ini ketika melihat sebuah kesyirikan, karena sering terbiasa, sehingga di hati ini tidak ada perasaan itu dosa. Oh biasa gitu. Oh enggak, ini syirik. Maka kita hati-hati. Kalau nanti kita takut kehilangan hal itu, kita jadi bangkai hidup akhirnya. Bangkai hidup itu orang yang melihat kemungkaran namun hatinya tidak tergerak mengingkarinya. Ini bahaya. Maka antum segera keluar dari tempat itu. Tapi kalau antum tetap beramar ma'ruf nahi mungkar ya, kalau dia seorang muslim, pelan-pelan ya, dengan cara yang baik. Mungkin kalau antum nggak bisa, antum ngomong sama atasan, gimana nih bikin kajian di tempat ini, karena terus terang banyak orang yang tidak mengerti jamaah. Kita harus jangan sembrono menghadapi mereka. Mereka nggak ngerti, kita pun baru ngerti. Dulu kita juga sama nggak ngerti. Maka kita yang ngerti ini jangan sembrono akhirnya bukan babat alas ya. Antem sana, antem sini, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Iya, tapi ada caranya.
Jangan asal menyampaikan, tidak. Ada orang-orang yang gara-gara salah menyampaikan dibunuh dia. Ini seorang ustadz memberikan sebuah permisalan tentang sebuah ustadz yang ceramah. Nggak tahu ini cerita benar atau dia sebuah permisalan dia, tapi dia cerita. Ada penceramah di masjid dia. Penceramah ini salah yang dia sampaikan. Orang-orang awam setelah imamnya turun, tadi ada anak muda, ya anak muda udah tua, udah jenggotan, dia naik ke mimbar. Dia mengatakan yang disampaikan oleh bapak kiai kita tidak benar. Dia jelaskan dalil-dalilnya. Oh, ribut semasjid. Akhirnya ketika turun ya udah selesai. Penceramah itu Jumat depan berangkat lagi, naik lagi mimbar. Ya, tadi kemarin saya sudah diluruskan dengan Bapak Fulan, Bapak-bapak tahu jenggotnya Bapak Fulan ini barokah. Rebutan orang itu narik jenggotnya itu orang. Karena orang awam ini apa katanya? Yang di atas mimbar, jemaah. Maka kita hati-hati, jangan sembarang menyampaikan, pelan-pelan ketika hendak meluruskan, tapi tetap kita harus tegas jemaah menyampaikan kebenaran itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah benar ketika seseorang terkena sihir, lalu ustadznya menyuruh mandi kembang 7 rupa dan menyuruh membaca surah yang ustadznya kasih, apakah itu sesat? Masalah sesat saya tidak tahu. Ini 7 kembang, 7 rupa kembang ini kembang apa ini? Saya nggak tahu. Kalau dia maksudnya siapa tahu ya, 7 lembar daun bidara sunnah Nabi. Hah? Karena memetik 7 lembar daun bidara dan dihancurin, dimasukin di air, dipakai sebagai air mandi atau air ruqyah, sunnah Nabi SAW. Hadisnya sahih masalah itu. Tapi kalau 7 kembang ini seperti dukun-dukun ya, warna-warni, warnanya ada merah, ada kuning, ada segala macam, ini dukun berkedok ustadz. Ya, karena di Indonesia banyak ini. Allah musta'an, semoga Allah kasih hidayah ya. Ciri-cirinya seperti itu memang, memberikan syarat ini, syarat itu, syarat ini. Kalau ustadz yang benar, saya mau tobat, caranya 1, 2, 3, 4, 5, udah amalin, tinggalkan dosa itu, sesali, janji sama Allah tidak ulangi, selebihnya sibukkan diri dengan amal soleh, udah praktekin. Agama mudah sekali kok, nggak usah pakai syarat, minta foto, minta ini, minta mandi kembang, minta segala macam. Banyak soalnya gitu. Saya temukan ada jemaah banyak mengaku pada saat dia merasa bertahun-tahun tidak bisa menikah, siap mau nikah gagal, datang ke ustadz-ustadz dan kiai, disuruh mandi air kembang. Jadi kan, tidak pernah Rasulullah SAW suruh begini. Ada sahabat mau menikah langsung disuruh menikah lah, udah selesai. Agama simpel, tidak usah mandi 7 macam air segala macam, tidak perlu. Ya, kalau ada halangan istighfar, mungkin memang belum cocok buat kita untuk itu. Sudah ikhtiar, pasti dimudahkan kok sama Allah. Orang penjahat aja bisa nikah, masa kita orang jadi orang baik terus tidak bisa? Nggak mungkin, was-was syaitan. Tukang urut bayi langganan istri saya pernah bercerita kalau dia dalam membenarkan urat saraf dibantu oleh jin. Apakah dia bisa disebut dukun? Dan apakah hadis tentang 40 hari sholatnya tidak diterima berlaku? Iya, semua interaksi sama jin sama dukun, cuma mungkin level-level dukun berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang lebih banyak menggunakan jin. Jadi di alam dukun ini teman-teman sekalian, dalam penyihir ini, makin dia mengabdi sama iblis, naudzubillah, maka makin banyak pengikutnya atau pasukannya dari jin atau syaitan yang membantu dia. Yang paling tinggi para penyihir dan dukun ini kalau mereka mengikrarkan kufur kepada Allah di depan iblis, naudzubillah, dia menyebutkan kalimat kufur, mengufuri Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman pada iblis. Ini akan diberikan oleh iblis sekian banyak syaitan yang akan membantu dia. Ada dukun-dukun yang di bawahnya, misal dia hanya datang ke gua bersemedi di lautan segala macam, minta panggil-panggil penjaga inilah, penjaga itulah, dewa inilah, segala macam bahasa yang diucapkan sama dia. Maka ini kalau syaitannya datang, kemudian syaitannya memanggil dia, mengeluarkan suara, akhirnya dia ketemu, akhirnya dia interaksi dan seterusnya. Ini juga penyihir. Ada juga penyihir yang mungkin dia hanya belajar dari temannya cara menaklukkan lawan jenis, karena itu kan banyak sihir mahabbah namanya, bagaimana membuat lawan jenis suka gitu kan. Nah itu dia cuma belajar dari temannya, lalu dia praktekin, lalu dia juga buka praktek. Nah, maka ini semua juga penyihir, sama dengan ini ya, dia menggunakan tenaga jin untuk mengurut orang, sama. Dan ini umumnya sebenarnya untuk melekatkan si pasien agar selalu
ketagihan ya, dan interaksi sama dia. Makanya teman-teman, terutama akhwat kita, hati-hati kalau masuk di salon-salon umum, gitu kan? Karena banyak sekali di antara mereka itu yang masalah luluran, yang masalah ini, pijat segala macam ini, hati-hati. Karena kadang-kadang memang mereka tidak, orang awam tidak ngerti. Mereka pakai ilmu-ilmu sihir ini kemudian untuk menarik supaya konsumen itu kembali lagi. Sama juga dengan untuk kecantikan, pasang susuk segala, nggak usah. Terimalah yang Allah kasih. Pakailah sesuatu yang alami, yang memang manusiawi, krem misalnya, ya, apalah istirahat cepat, mungkin minum sari buah-buahan, ya memang banyak kan. Alhamdulillah di YouTube sekarang itu banyak sekali cara perawatan ini secara alami, perawatan ini secara alami. Kalau dilakukan memang benar. Nah itu memang benar ilmiah.